Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian gugatan terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. MK mengubah sejumlah pasal dalam UU ITE tersebut. Mahkamah Konstitusi MK memutuskan pasal menyerang kehormatan dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, kelompok masyarakat, hingga korporasi. Dalam sidang perkara nomor 105 PUU 22/2024, MK menyatakan yang dimaksud frasa orang lain dalam pasal 27A Yunto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 itu adalah individu atau perseorangan. MK menyatakan hanya korban individu yang dapat membuat laporan dugaan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE. MK mengabulkan sebagian gugatan sejumlah pasal Undang-Undang ITE. Putusan tersebut dibacakan hari Selasa 29 April 2025. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, turut disebutkan dasar kritik dalam kaitan dengan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan bentuk pengawasan dan koreksi juga saran terhadap hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Lalu bagaimanakah bila terjadi pencemaran nama baik sebuah institusi, korporasi atau jabatan yang disebabkan oleh berita bohong? Dan harus kemanakah mereka mengadu? Ya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan sebagian gugatan dalam pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE. MK ini memutuskan bahwa pasal yang berkenaan dengan hal-hal yang menyerang kehormatan ini tidak berlaku untuk pemerintah, kelompok masyarakat, maupun juga korporasi. Dan MK ini juga memutuskan bahwa hanya korban individu yang kemudian bisa membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik. Lantas bagaimana nasib pemerintah, kelompok masyarakat, maupun juga institusi dan juga korporasi ketika mereka berhadapan dengan kasus pencemaran nama baik yang disebabkan oleh adanya berita bohong. Kemana kemudian mereka ini harus mengadu, itu yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini, tentunya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, ada Pak Arianto Sutadi tentunya bergabung bersama kita. Selamat malam Pak Arianto, sehat? Selamat malam Mbak. Sehat ya Pak? Terima kasih sudah bergabung dan juga bergabung melalui sambungan Zoom. Ada pegiat media sosial dari Drone Emprit, ada Mas Ismail Fahmi. Selamat malam Mas Fahmi. Selamat malam, Mbak Ketana. Dan juga bergabung bersama kita tentunya ada Mas Heri Firmansyah, pengamat hukum pidana. Mas Heri, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Ken dan juga Pak Arya dan Mas Fahmi sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Arianto, ini kemudian dalam putusan MK menyebut bahwa pemerintah termasuk juga penegak hukum ya, polisi dulu Pak Arianto juga pernah berada di dalam kepolisian, ini harus mengikuti dan menjalankan, menindaklanjuti apa yang menjadi putusan MK. Tapi Pak Arianto melihat putusan MK ini seperti apa? Iya, prinsipnya kalau putusan MK karena mengikat binding dan kemudian tidak bisa dibantah ya. Untuk putusan ini saya lihat ya, bagi saya sebagai penegak hukum itu melegakan ya. Karena di satu sisi itu juga bisa memberikan koreksi kepada pasal-pasal yang sering dipakai kriminalisasi, istilahnya kan seperti itu ya. Ada gitu potensi kriminalisasi. Ya, potensi kriminalisasi. Padahal kalau itu MK dalam hal ini kan keputusannya menurut saya secara sangat rasional, yaitu mengenai misalkan penghinaan tadi ya, penghinaan kalau kepada institusi itu ya mestinya nggak bisa masuk ke dalam itu, tetapi kalau pada pribadi, individu itu bisa berlaku kan gitu kan. Karena kalau penghinaan kepada institusi ataupun korporasi ya, kadang-kadang misalkan kita komplain nih, dilayani di rumah sakit dengan kayak ini, kita masukkan ke itu, langsung dikomplain sebagai itu penghinaan. Itu kan nggak fair kan, jadi kan itu menyampaikan kenyataan, kritik, tapi dianggap kita ujaran kebencian, menyerang kehormatan. Itu kan yang terjadi dulu di mana, di rumah sakit mana itu yang ada sejumlah kasus tentunya. Jadi intinya rakyat kecil tidak punya kesempatan untuk memberikan kritik dengan digunakannya undang-undang itu.
itu untuk yang pencemaran nama. Sama juga dengan institusi itu. Nah, kalau untuk pencemaran nama ini juga peringatan pada masyarakat, ya. Kalau kita memberikan kritik itu harus dengan cara yang baik. Jadi di satu sisi masyarakat juga dengan adanya penetapan MK yang seperti ini, jangan kemudian wah kita bebas ngomong seenak sendiri. Saya kan kritik kebebasan berpendapat, tapi isinya menghujat orang dengan kata-kata kasar. Nah, itu masih saya kira itu harus tetap menjadi ranah daripada undang-undang yang bisa diterapkan kalau memang caranya itu tidak damai dan kemudian gitu. Jadi kita jangan ngambilnya cuma sepotong doang gitu ya. Wah ini bebas itu. Itu yang saya panahnya begitu. Baik, Mas Fahmi sebagai pegiat media sosial tadi Pak Arianto mengatakan MK mengambil keputusan ini agar pasal-pasal ini tidak dikriminalisasi, membuka ruang bagi publik menyampaikan kritik yang baik tentunya. Tapi juga harus punya kesadaran dari masyarakat pengguna media sosialnya sendiri supaya tidak menggunakan kebebasan itu secara liar, tetap memiliki etika yang baik. Bagaimana Mas Fahmi? Jadi benar, sebetulnya kalau kita lihat ya dari data Drone Emprit terkait dengan keputusan MK ini diterima sebagai sebuah kemenangan ya, sangat positif. Ini pertama kali itu kita lihat sangat positif sehingga karena mereka melihat itu banyak berbagai kasus sebelumnya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Arianto ya, jadi ada Ibu Prita itu dulu Pak ya, menyampaikan kritikan, keluhan, itu kemudian dianggap sebagai pencemaran nama baik, baik terhadap institusi korporasi, dan beberapa kasus yang lain dianggap sebagai pencemaran nama baik buat pemerintah misalnya gitu. Nah hal seperti itu kan sering terjadi. Dan ini yang saya kira yang perlu dilakukan berikutnya adalah supaya masyarakat ada batas. Ya kan? Jangan melihat bahwa ini seperti mereka kemudian bebas melakukan apapun, menyampaikan hal-hal kadang-kadang bentuknya betul-betul pencemaran nama baik kepada individu misalnya gitu. Atau mereka melakukan defamation seperti tadi. Dan ini harus ada batasnya. Batas yang seperti ini kan kadang harus diedukasi. Dan saya lihat tuh dari data percakapan, ini yang menarik adalah media. Percakapan tentang isu ini ya, MK kemudian mengabulkan sebagian gugatan tadi, itu oleh media-media besar, itu banyak dipublikasikan, di-share, dan publik banyak mendukung. Jadi narasi dari media ini sangat penting untuk menyampaikan berita baik tadi, sekaligus untuk edukasi. Jadi ketika ada batasan-batasan tadi yang diharapkan ya supaya masyarakat juga hati-hati, itu harus disampaikan juga oleh media karena saya lihat media itu termasuk mereka ya di akun-akun media sosial mendapatkan pengaruh yang sangat besar ya, menjadi pengaruh yang sangat besar. Saya kira kenapa ini sangat penting? Karena ada juga di dalam percakapan netizen itu ada kesalahpahaman ya. Pertama kesalahpahamannya misalnya dibilang bahwa UU ITE-nya dihapus. Ini kan fatal ya, tapi nggak banyak, tapi ada yang memandang seperti itu. Kemudian yang kedua salah paham seperti tadi, mereka kemudian merasa bebas untuk melakukan kritikan dan mungkin di sini terlalu bebas. Nah, batasan-batasan ini sangat penting. Meskipun demikian, ini merupakan satu kemenangan, mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari netizen. Mereka juga sangat berterima kasih kepada MK, kepada para aktivis juga ya, yang kemudian menyampaikan perjuangannya, yang melakukan perjuangan untuk di Mahkamah Konstitusi ini agar aturan dari UU ITE itu ditegaskan, diperjelas mana sih yang dimaksud dengan penyemaran nama baik, siapa yang boleh melakukan itu dan siapa yang tidak boleh. Demikian. Oke, baik Mas Fahmi. Mas Heri, MK ini mengabulkan sebagian gugatan Mas dalam pasal Undang-Undang ITE. Ini sudah berada di jalur yang tepatkah? Karena ada sejumlah pasal karet kemudian yang nampaknya juga menjadi perhatian, tapi ini menjadi salah satu agenda penting yang kemudian diambil keputusan oleh MK, tujuannya untuk memberikan keadilan untuk masyarakat. Nah, tapi nanti bagaimana perjalanan hukum ataupun prosedur hukum yang bisa ditempuh oleh pemerintah, institusi, ataupun kelompok masyarakat bila mereka juga berkenaan dengan kasus-kasus pencemaran nama baik? Ya, sebelumnya tentu kita mengapresiasi apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ya, bahwa ini adalah angin segar bagi kebebasan berpendapat di negara yang kita cintai bersama, Republik Indonesia tentunya. Dan dalam hal ini tentunya ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi terhadap persoalan yang senyatanya ada dalam masyarakat secara dinamika, ada perkembangan teknologi informasi yang begitu deras, itu nggak mungkin bisa dihambat begitu ya. Tapi di sisi lain ada pertanggungjawaban hukum yang harus diperhatikan, yang harus berimbang
maka dalam hal ini tentu ada kesetaraan yang perlu didengungkan oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa di sisi lain ada kebebasan berpendapat, tapi di sisi yang lain juga ada pertanggungjawaban hukum yang melekat kepada seseorang tadi, sehingga masyarakat juga dalam memberikan kritik sarannya dianggap bisa memegang katakanlah prinsip pertanggungjawaban tadi ya, secara bertanggung jawab tadi. Dalam konteks yang lain sebenarnya kan pasal ini berkaitan dengan nama baik seseorang. Nama baik itu kan melekat langsung kepada pribadi. Maka tentunya logikanya tidak mungkin bisa diberikan kepada orang lain untuk katakanlah memperjuangkannya begitu. Maka ini sudah langkah yang tepat untuk memahami bahwa nama baik itu melekat pada individu seseorang, bukan pada institusi. Dan kalau kita kembali kepada kesetaraan tadi, menjadi tidak setara dia dalam kacamata hukum kalau ada pribadi yang mereport sesuatu, menyampaikan kemerdekaannya untuk berpendapat, kemudian dilaporkan oleh institusi. Padahal mungkin saja dalam satu institusi tadi ada oknumnya yang perlu diberikan informasi maupun perbaikan langkah-langkah korektif selanjutnya. Dan ini saya rasa adalah ruang publik untuk melakukan hal itu. Yang jadi permasalahan ke depan juga adalah bagaimana ketika orang yang menyampaikan pendapat tadi, yang mengkritik tadi, seakan-akan harus punya data yang valid. Nah ini kan juga jadi persoalan yang biasa nanti di ranah hukum, karena nggak semua masyarakat sipil jadi penyidik begitu. Bahkan seorang penyidik pun belum tentu bisa tahu betul apa yang menjadi alat bukti dalam suatu hal yang ingin dia katakanlah ingin dia kritik. Ibaratnya susah banget, kritik aja harus pakai alat bukti dan lain sebagainya. Saya rasa ini juga putusan MK ini perlu ada penegasan kembali begitu ya. Jadi tidak setengah hati, tidak hanya sekedar angin segar semata, tapi juga memberikan ruang kepastian hukum yang jelas begitu, bahwa pemerintah dalam hal ini lembaga negara manapun nggak bisa menggunakan pasal pencemaran nama baik tadi dalam konteks dia sebagai institusi. Tapi dalam konteks dia sebagai pribadi, dia menanggalkan atributnya sebagai pemerintah misalnya, atau organ negara, ya silahkan saja, karena yang dilindungi adalah, katanya dalam bahasa hukum itu adalah setiap orang. Maka setiap individu punya hak hukum untuk kemudian memperjuangkan nama baiknya tadi ketika dicemarkan, mungkin ketika difitnah gitu. Oke, baik, menarik ini Mas Heri, mungkin juga menjadi bahan pertanyaan kita selanjutnya dalam diskusi ini. Bagaimana kemudian batasan yang harus dibahas berikutnya ketika bicara mengenai substansi kritik tersebut? Tadi disampaikan Mas Heri harus ada alat bukti. Kah kemudian nanti hal-hal atau kasus-kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik? Bagaimana kemudian bila ada berita bohong yang disampaikan kemudian mencemarkan nama baik dari institusi, korporasi, pemerintah maupun kelompok masyarakat? Langkah hukum apa yang kemudian bisa ditempuh, atau mungkin individu sebagai bagian dari konstitusi itu bisa melakukan langkah hukum seperti apa? Itu yang kita bahas selanjutnya pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam Usai Jeda. Ya, sebelum melanjutkan dialog kita pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat sejenak putusan MK terkait perubahan Undang-Undang ITE berkaitan dengan pencemaran nama baik yang dibacakan oleh Arif Hidayat, Hakim Konstitusi. Ini menurut Mahkamah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menerapkan frasa orang lain, pasal 27A Undang-Undang 1 2024, maka penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa yang dimaksud frasa orang lain adalah individu atau perseorangan. Oleh karena itu, dikecualikan dari ketentuan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 2024 apabila yang menjadi korban pencemaran nama baik bukan individu atau perseorangan, melainkan lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi korporasi, profesi, atau jabatan. Baik, itu tadi kira-kira putusan yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang berkaitan dengan gugatan atau terkabulnya sebagian gugatan dalam pasal Undang-Undang ITE. Tadi pembahasan kita terakhir Pak Arianto, kemudian bagaimana kita melakukan atau melihat batasan mengenai kritik yang kemudian bila ini pencemaran nama baik terhadap institusi, korporasi, pemerintah, dan bagaimana pula pihak-pihak ini mungkin mengambil langkah hukum. Iya. Kritik itu kan penyampaian gagasan ya. Itu hak dilindungi oleh Undang-Undang Dasar.
sehingga kritik itu tidak boleh dilarang kan gitu. Tetapi kalau kritik itu dibebaskan dengan cara yang alasannya kritik, tapi isinya itu adalah menghina orang, kemudian menciptakan berita bohong, sehingga timbul orang pada ketakutan pada mereka di lapangan jadi berantem dan sebagainya itu kan, itu jadi apa itu bedanya kritik dengan itu tadi yang disebutkan sebagai ujaran kebencian ataupun pencemaran nama baik atau penghinaan dan sebagainya itu. Di situ letaknya cara menyampaikan pendapat itu. Sepanjang pendapat itu disampaikan secara baik dan tidak menimbulkan keonaran fisik ya, tapi bukan hanya keonaran di digital itu patut dibatasi dengan undang-undang bahwa itu kritik yang begitu itu tidak boleh. Oke. Ya, yang sepanjang menciptakan keonaran di ruang fisik, tidak hanya di ruang digital. Kalau ruang digital onar itu dibatasi, itu nanti seandainya ada orang adu ilmu ya, ilmuwan itu mengatakan begini, oh enggak dibantah dengan ini, itu kan kegaduhan di digital. Maksud kayak gitu dipidana sih kan Tapi kalau kegaduhan di ruang digital itu menimbulkan kegaduhan di lapangan, nah itu baru bisa dikatakan bahwa itu ujarannya kebencian itu bisa terbukti menimbulkan kerusuhan kan yang nyata gitu. Itu pemahaman saya kayak gitu sih. Oke. Jadi itu pemahaman menurut Pak Arianto, batasan itu tadi ya Pak ya? Jadi yang gampang dinilai oleh masyarakat ya. Tapi kalau pakai kriteria teoritis kan susah sekali. Tapi kalau untuk pencemaran nama itu, kritik itu yang dianggap kritik benar tidak pencemaran nama itu, saya pernah menurut Profesor Seno Aji itu katanya, satu, tidak menghujat, menjelek-jelekan orang yang dikritik, menghina, melecehkan yang sehingga bisa menimbulkan dignity seseorang itu jatuh akibat daripada kalimat-kalimat itu. Jadi kalimat yang malis katanya, yang kasar gitu, itu nggak boleh di situ. Gitu. Baik. Mas Heri mungkin bisa membantu juga mencoba menerjemahkan apa yang menjadi putusan dari Hakim Konstitusi sebagai bentuk edukasi juga kepada masyarakat. Kritiknya sampai batasan mana, apa yang kemudian dinilai sebagai berita bohong yang kemudian bisa berdampak pada pencemaran nama baik, kerusuhan yang dimaksud dalam putusan MK ini seperti apa Mas Heri? Ya mungkin ya harusnya ada. Saya tidak mau melangkahi sebenarnya Hakim Konstitusi yang mungkin ilmunya lebih tinggi dari saya secara pribadi ya. Tapi tentunya harus ada pembatasan. Misalnya kalau bicara tentang pencemaran nama baik itu lebih kepada sifatnya individual begitu ya. Individu seseorang ya, menyerang kehormatan seseorang, pribadi seseorang. Tapi kalau bicara tentang misalnya kinerja gitu ya, seseorang itu bekerja di naungan sebuah lembaga pemerintah, kemudian yang disampaikan poin-poinnya adalah kinerjanya A, B, C, dan D dan harus ada langkah perbaikan. Saya rasa apakah ini kemudian juga bagian dari sesuatu yang harus dipidana? Ini kan jadi saya rasa jalan masuknya di situ saja. Kalau ini sifatnya individu, tadi ruangnya sudah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kanalnya sebagai benteng terakhir untuk memberikan tafsir terhadap hal-hal yang masih sifatnya pro dan kontra di masyarakat dan sudah di judicial review. Maka putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi guidance bahwa sesungguhnya kalau ini sudah masuk ke ranah pribadi, ya silahkan sesuai dengan deliknya adalah delik aduan, maka yang merasa dirugikan terhadap berita tersebut, terhadap informasi tersebut yang mendatangi pihak polisi misalnya untuk mereport hal itu, melaporkan bahwa ada pelanggaran terhadap hak hukumnya, ada pencemaran nama baik potensi di dalamnya, silahkan saja. Tapi tentunya ini jadi sesuatu yang lebih bermartabat lah, ada kesetaraan. Tadi kalau kita bayangkan tidak ada pembatasan ini oleh Mahkamah Konstitusi, maka dari awal sudah tidak berimbang, Mbak Ken. Ya, lembaga pemerintah versus individu yang melapor, yang mereport ataupun menyampaikan pendapat tadi. Ini kan dari segi kualitas saja sudah nggak berimbang. Maka saya berpikiran bahwa langkah dari Mahkamah Konstitusi untuk lebih menjernihkan persoalan ini adalah dalam kerangka untuk mendudukkan dalam prinsip kesetaraan. Nah, ini yang kadang hilang, Mbak, dalam kita berhadap-hadapan dengan proses hukum ya, baik si pelapor ataupun terlapor, itu kan kadang dilihat dari siapa dia, ya kan? Dia pejabat publik atau tidak, dia punya kewenangan, dia punya uang atau tidak. Nah, ini yang kemudian coba untuk dinetralkan kembali
oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusan ini. Sehingga kalaupun Anda beranggapan bahwa ini adalah sesuatu yang salah menurut Anda, versi Anda, ya secara pribadi Anda melaporkan, bukan dalam konteks Oke. membawa atribut tadi ya, di mana Anda bernaung dan lain sebagainya. Karena itu akan kemudian sebelum masuk ke proses hukum yang lebih serius, itu sudah tidak fair lagi. Padahal yang mau kita kejar ini kan fair trial, kalaupun nanti ini masuk ke ranah hukum begitu ya. Sehingga tidak ada ewuh pekewuh begitu ya, ketika penyidik ataupun aparat penegak hukum memproses kasus ini. Begitu Mbak Ken. Oke, Mas Heri. Kalau Mas Fahmi, ini kan tujuannya untuk kesetaraan begitu ya. Kemenangan bagi publik melihat putusan MK. Tapi Mas Fahmi, bagaimana kita juga melihat, memvalidasi atau menilai serta mengukur kritik-kritik yang mungkin setelah ini implikasinya dampaknya akan semakin banyak kita jumpai kah di sosial media, di ruang digital. Bagaimana juga kita bisa menimbangnya? Ini adalah satu hal yang betul, valid, kritik yang benar, atau hanya berita bohong saja? Sekarang kita lihat ya, yang paling sering terjadi itu di media sosial. Ketika orang tidak puas, mereka menyampaikan ketidakpuasannya. Biasanya disampaikan, oke, layanan A, B, C dari perusahaan X atau institusi tertentu itu kurang memuaskan, ada A, B, C dan seterusnya gitu. Itu kan bentuknya kan kritik ya dan keluhan. Atau mungkin juga sifatnya tidak menjatuhkan, tapi biasanya mereka lagi protes kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya sudah sangat sering terjadi kalau kita bicara aspek yang lain ya di dalam ilmu komunikasi. Dalam ilmu komunikasi, ketika ada hal yang negatif, itu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, ketika ada informasi negatif, kan langsung diklarifikasi. Jadi kalau kita menunggu proses hukum kan sebetulnya bisa proses yang lama kan. Harus mengajukan dulu, butuh waktu yang lama, sehingga informasi itu sudah menyebar kemana-mana misalnya. Dan yang paling efektif sebetulnya ketika ada informasi yang tidak benar misalnya, atau kritikan lah misalnya gitu ya, atau misinformasi atau ketidakpahaman tentang sesuatu yang disampaikan oleh netizen kepada institusi. Institusi bisa langsung merespon. Nah, responnya ini kan paling sering terjadi bisa membantu dengan sangat cepat. Misalnya mungkin ada layanan tidak bagus. Pertama, kalau memang layanan tidak bagus kan bisa jadi bukan niatnya untuk menjatuhkan gitu, tetapi protes, bisa minta maaf misalnya kayak gitu, kemudian akan diperbaiki, dan ini kan meningkatkan kepercayaan publik kepada institusi itu. Atau misalnya ada kebijakan yang tidak tepat, dan apakah benar kebijakannya tidak tepat? Kalau memang ternyata tidak benar, yang bisa dilakukan saat itu adalah menyampaikan ini loh yang sudah kita lakukan, faktanya, datanya seperti apa gitu. Dan itu saya sudah sering lihat sebetulnya kritikan publik kepada institusi pemerintah misalnya kayak gitu, kementerian, lembaga tertentu, dan kadang-kadang mereka kan punya tim media sosial, tim komunikasi, bisa melihat mana yang negatif, mana yang positif. Yang negatif itu apakah benar atau salah ya. Yang salah pun kadang-kadang juga isinya hoax misalnya kayak gitu, kan tidak langsung semuanya harus mengarah ke hukum. Tapi lewat komunikasi publik itu bisa sangat cepat, jauh lebih cepat gitu. Dan sering terjadi di dalam kontestasi narasi, berarti ya, kontestasi narasi di media sosial, mereka, publik lah atau netizen, yang kadang-kadang dia menyampaikan informasi pendapat dia nggak tepat, setelah ditunjukkan data yang benarnya seperti apa, netizen yang lain akan mendukung kok, kadang akan mendukung institusi pemerintah atau lembaga yang diserang lah ibaratnya kayak gitu ya, sehingga jadi lebih positif kan buat lembaga tadi. Jadi ini salah satu teknik yang bisa dilakukan di luar hukum, Mbak ya. Kalau di dalam hukum, makanya ini yang dikhawatirkan oleh netizen adalah ketika mereka menyampaikan kritik saja, misalnya saya naik kereta nggak puas, kemudian atau dianggap sebagai menjatuhkan nama baik atau merugikan institusi kereta, ini kan jadi khawatir kita gitu. Jadi kita bisa lebih kreatif habis ini saya kira tim komunikasi atau media sosial untuk menjawab tuh kritikan-kritikan dari publik dan membedakan mana yang hoax dan yang bukan. Oke, baik. Berarti putusan Hakim Konstitusi ini tentunya justru juga menjadi bahan pembelajaran ya bagi institusi, pemerintah ataupun kelompok masyarakat untuk bisa memperbaiki komunikasi publik. Nah, komunikasi publik semacam apa kemudian yang harus dilakukan? Karena ini juga menjadi concern dari para penegak hukum juga, Pak Arianto Sutadi mungkin yang kemudian harus menjalankan putusan Hakim MK yang selama ini berkaitan juga dengan kepentingan publik pada umumnya. Tapi nanti tentunya kami akan hadirkan jawabannya untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan pemirsa malam hari ini tentunya menyikapi atau melihat apa yang menjadi putusan dari Hakim Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan dari pasal Undang-Undang ITE.
Mas Heri, ini kalau tadi dari Mas Fahmi menyatakan tidak harus melulu memikirkan bagaimana langkah hukum, bisa dilakukan dengan perbaikan komunikasi publik, kemudian dilakukan dengan klarifikasi sebagai salah satu upaya menjaga nama baik begitu ya. Nah tapi ketika putusan ini sifatnya sudah mengikat, harus dilaksanakan. Bagaimana dengan institusi, korporasi jika mereka tetap ingin mengambil langkah hukum, Mas? Ketika berurusan dengan kasus-kasus pencemaran nama baik yang ditimbulkan oleh berita bohong. Ya, tentunya mereka tetap harus taat dan patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi ya, bahwa ini tidak berlaku dalam konteks tertentu, ada subjek-subjek yang sudah disebutkan, tapi ketika bicara tentang pribadi, tadi ada kanal lainnya, ya silahkan saja itu ditempuh. Jadi memang hal itu sudah diberikan ruangnya oleh Mahkamah Konstitusi saya rasa, dan ini patut kita cermati juga bahwa ketentuan dari pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE kan sebenarnya lahir dari genus lex generalisnya di pasal 310 dan 311 KUHP. Dan itu pun sudah cukup banyak memakan korban dalam tanda petik ya. Orang-orang yang sebenarnya hanya memberikan pure kritik kemudian akhirnya ditarik ke ranah pidana. Padahal dalam prinsipnya Mbak Ken, pidana itu kan bisa dilihat dalam kacamata dia sebagai ultimum remedium, sebagai upaya terakhir, sebagai last resort. Berarti tidak harus selalu pidana yang pertama. Dan dalam konteks yang lain bisa jadi primum remedium, kasus pembunuhan, korupsi, nggak bisa pakai prinsip ultimum remedium. Tapi dalam konteks ini, saya rasa narasi yang lebih tepat adalah menempatkan hukum pidana bukan sebagai primum remedium, tapi sebagai ultimum remedium dia. Jadi masih ada pilihan langkah-langkah lain yang bisa diselesaikan. Kalau misalnya diberikan kritik terhadap kinerja, dan itu di luar dari konteks pribadi dan memang bicara base-nya adalah kinerja saja dan bukan menyerang secara kehormatan, saya rasa ya klarifikasi begitu ya, informasi untuk disampaikan kepada publik itu penting dalam konteks transparansi, akuntabilitas. Ini kan adalah asas-asas penyelenggaraan umum pemerintahan yang baik misalnya. Dalam konteks korporasi kalau tadi adalah sifatnya bukan di luar dari konteks pemerintah misalnya, ya dia bisa menempuh jalur yang tadi sudah disampaikan berkali-kali oleh Mahkamah Konstitusi, silahkan pilih melalui jalur individu tadi, tapi jangan mengatasnamakan, menggunakan katakanlah sarana dan prasarana fasilitas yang melekat ketika ini tidak berbicara sebagai konteks perkara individu. Itu yang sebenarnya diingatkan oleh MK berkali-kali dalam putusan ini. Kita bisa membedakan dalam konteks itu mana kasus pribadi, mana yang di luar dari hal tersebut yang basisnya adalah kinerja. Saya rasa ini yang penting untuk diingatkan ya dalam putusan Mahkamah Konstitusi tadi, sehingga kita bisa membedakan perkara ini sebenarnya bisa berkaitan dengan ranah pidana atau memang ada jalur-jalur atau kanal lain yang sebenarnya masih bisa ditempuh, dan itu jauh lebih punya nilai kemanfaatan, karena bicara tentang hukum kan nggak hanya bicara tujuannya adalah kepastian hukum dan keadilan, tapi juga kemanfaatan. Manfaat nggak sih kalau perkara semacam ini kemudian diproses melalui jalur pidana yang tentu pasti menggunakan alat-alat kelengkapan negara ya. Tentu ada biaya, kos yang akhir munculnya di sana. Kemudian kalau kita bicara asas peradilannya, ini bisa nggak dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dan ini kan tentunya yang menurut saya jadi berkebalikan dengan hakikat hukum acara pidana yang dibangun dengan asas tadi. Jadi saya rasa kita mulai bisa memilah-milih lah secara arif dan bijaksana mana kasus yang memang ini harus ditempuh dengan jalur pidana, mana yang tidak. Karena prinsip dari pidana juga kan menestapakan orang, menderitakan orang. Apakah kalau cuma sekedar memberikan kritik kemudian harus berujung pada jeruji besi? Dan itu kadang kalau kita lihat ancaman pidananya mengerikan, Mbak Ken. Ada yang sampai bisa 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun, misalnya di Undang-Undang ITE dengan menggunakan Undang-Undang ITE tadi ya, cantolannya di Undang-Undang ITE, itu menurut saya orang itu sudah bisa layak untuk dikenai penahanan. Dan tentunya ini kan upaya paksa yang melanggar hak asasi manusia, potensi sangat besar. Begitu, Mbak Ken. Ya. Pak Arianto, tidak hanya soal kepastian hukum tapi kemanfaatan. Kalau tadi Pak Arianto juga sampaikan, apa yang kemudian bisa kita ambil sebagai hikmah dari putusan Hakim Konstitusi ini? Hikmahnya itu banyak ini. Satu ya, hikmahnya ini memberikan penyadaran kepada aparat hukum bahwa mulai sekarang kalau menangani kasus pencemaran itu tidak bisa dilayani kalau pencemaran itu dituduhkan pada institusi.
Jadi nggak perlu dilayani karena itu bukan pidana. Kecuali kalau pencemaran itu pada pribadi seorang itu ya menyebutkan ya itu barulah bisa dilayani untuk mencari dalam proses hukum yang nomor satu. Yang kedua di sisi lain dalam memberikan kritik meskipun dikasihkan kebebasan seperti itu harus dengan cara-cara yang baik ya sehingga tidak nanti masuk dalam kategori pencemaran nama itu gitu. Dan yang ketiga ini yang menurut saya paling bagus ya dengan adanya peluang seperti ini ya orang memberikan kritik bebas tidak takut apalagi kritik pada institusi. Institusi kita tuh sekarang kan semuanya kan banyak korupsinya kan. Oke, itu yang makanya menjadi ini memberi peluang lawan besar negara kepada para whistleblower untuk berani melapor kepada yang berwajib apabila ada institusi yang kurang bagus kerjanya itu. Tanpa harus takut nanti kemudian dianggap sebagai pencemaran nama institusi itu tadi. Saya kira secara simpel saya dari keputusan MK itu hikmahnya untuk masyarakat semuanya itu menerima itu ya. Polisinya juga terima dari aspek para pelaku yang tadinya tidak sengaja kalau itu melanggar sekarang sudah jelas bahwa itu melanggar. Yang terakhir yang tadinya itu sebetulnya tidak melanggar tapi takut-takuti kriminalisasi itu melaporkan mengenai institusi itu mereka sekarang bebas daripada ancaman itu. Mudah-mudahan dengan ini maka makin banyak whistleblower, makin banyak kritik yang membangun dengan cara yang baik. Maka negara kita akan lebih bagus. Itu yang menjadi tujuan utamanya sebetulnya ya Pak Arianto. Mas Fahmi, apakah itu sudah mulai tergambar di ruang digital kita mengenai gambaran hikmah positif yang tadi Pak Arianto sampaikan? Harapannya semakin banyak kritik yang membangun yang bisa disampaikan. Mungkin kita juga bisa melawan korupsi lewat tindakan nyata yang lebih banyak lagi. Itu sudah mulai terlihat kah Mas Fahmi? Kalau dari peta social network analysis ya tadi sempat ditampilkan bagaimana percakapan netizen terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan UIT ini sudah mulai tampak gitu ya. Jadi ada beberapa influencers baik itu khususnya dari individu mereka menyampaikan berita gembira ini dan artinya biasanya mereka itu aktivis ya dan aktivis mereka melihat bahwa yang selama ini menjadi kekhawatiran karena sebagian dari mereka juga paling tidak minimal pernah mendapatkan somasi atau pernah dilaporkan itu menjadi sesuatu yang bisa dilakukan dalam bentuk kritikan karena biasanya mereka sudah cukup cerdas ya membedakan antara defamation menyerang individu atau kritik ya kepada institusi. Nah ini satu. Kemudian yang kedua betul tadi Pak Arianto sampaikan hal-hal yang membedakan antara kritik kepada institusi atau mungkin serangan kepada individu ini nantinya akan menjadi bahasan yang sangat menarik, menjadi bahan edukasi buat publik juga, sehingga mereka itu kan bisa tidak asal nyerang karena bagaimanapun ketika mereka menyerang individu itu masih bisa kena ya UU ITE mungkin undang-undang yang lain saya nggak terlalu paham tentang itu tapi masih kena. Tetapi mereka akhirnya bisa fokus kepada kritiknya, fokus kepada kebijakannya, fokus kepada institusinya seperti itu dengan bisa membedakan antara individu dan objek atau subjek yang lain tadi. Ini bisa membuat obrolan atau diskusi ya di media sosial jadi lebih berkualitas. Kritikannya pun juga lebih berkualitas. Tapi ini menurut saya kira penting tetap ada namanya literasi digital dilakukan oleh Polri untuk membedakan tadi supaya publik tahu mana yang bisa masih kena atau tidak, oleh Kominfo juga, dan saya kira juga pada institusi masing-masing mereka bisa membantu meningkatkan citra mereka ya dengan menunjukkan ini loh kebijakan kita udah bagus, ini loh ada yang salah dari kritik Anda, kita sudah sampaikan yang benar seperti apa. Oke, misalnya kalau kritik Anda benar misalnya kami terima dan kemudian kita akan perbaiki. Jadi tanpa menggunakan jalur hukum banyak jalur-jalur yang lain yang bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas dari institusi tadi. Oke, nampaknya begitu banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari putusan Hakim Konstitusi. Kita lihat nanti bagaimana implikasi dari putusan ini. Tentunya mudah-mudahan harapannya semakin banyak kritik yang membangun, tujuannya untuk negara Indonesia yang lebih baik tentunya. Terima kasih Pak Arianto Sutadi, terima kasih Mas Fahmi, terima kasih Mas Heri. Malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.